Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dita Priasmanasari. Hari ini akan melakukan kegiatan praktikum ciri-ciri makhluk hidup dengan tujuan mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat tulis. Yang kedua, menyiapkan tabel pengamatan. Dan yang ketiga adalah alam sekitar. Kita akan menemukan 5 hewan dan 5 tumbuhan. Makhluk hidup yang pertama adalah hewan sapi. Sapi memiliki ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak menggunakan 4 kakinya. 2. Bernafas menggunakan paru-paru. 3. Makan, sapi makan rumput. Yang keempat, berkembang biak dengan cara beranak. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Sapi tumbuh dan berkembang dari sapi kecil jadi sapi dewasa. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Sapi akan berlari menjauh bila ada bahaya yang mengancamnya. Yang ketujuh, sapi mengeluarkan zat sisa berupa kotoran sapi. Hewan yang kedua adalah capung. Capung memiliki ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak menggunakan sayapnya. 2. Bernafas menggunakan spirakel di perutnya. 3. Makan. Capung memakan serangga seperti nyamuk. 4. Berkembang biak. Capung berkembang biak dengan metamorfosis tidak sempurna dengan cara bertelur. 5. Tumbuh dan berkembang. Capung tumbuh dan berkembang dari telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi capung dewasa. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Capung akan terbang menjauh jika ada bahaya yang mengancamnya. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Capung akan mengeluarkan zat sisa berupa kotoran atau feses. Hewan yang ketiga adalah burung. Burung memiliki ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak menggunakan sayapnya. 2. Bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. 3. Makan. Burung makan serangga dan ada beberapa jenis burung yang memakan buah seperti pisang. 4. Berkembang biak dengan cara bertelur. 5. Tumbuh dan berkembang. Burung akan tumbuh dan berkembang dari burung kecil menjadi burung dewasa. 6. Peka terhadap rangsang. Burung akan terbang bila merasa mendapat ancaman. Dan yang ketujuh, burung mengeluarkan zat sisa berupa kotoran atau feses. Hewan yang keempat adalah kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak menggunakan sayapnya. 2. Bernafas menggunakan spirakel. 3. Makan. Kupu-kupu makan nektar dari bunga. 4. Berkembang biak. Kupu-kupu berkembang biak dengan metamorfosis sempurna dengan cara bertelur. 5. Tumbuh dan berkembang. Kupu-kupu tumbuh dan berkembang dari telur, menjadi larva, menjadi pupa, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Kupu-kupu akan terbang menjauh bila merasa mendapat ancaman. Yang ketujuh, kupu-kupu mengeluarkan zat sisa bernama mekonium. Hewan yang kelima adalah semut. Semut memiliki ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak menggunakan 6 kakinya. 2. Bernafas menggunakan trakea. 3. Makan. Semut memakan sisa makanan manis, serangga mati, dan juga nektar dari bunga. Yang keempat, berkembang biak. Semut berkembang biak dengan cara bertelur, memiliki metamorfosis sempurna. 5. Tumbuh dan berkembang. Semut tumbuh dan berkembang dari telur, kemudian menjadi larva, menjadi pupa, dan menjadi semut dewasa. Yang keenam, peka terhadap rangsang menggunakan antena di kepalanya. Yang ketujuh, semut mengeluarkan zat sisa berupa kotoran yang bernama fras. Makhluk hidup yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan yang pertama, tanaman mawar. Tanaman mawar memiliki ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak secara pasif,
mengikuti arah cahaya matahari, terkena air atau sentuhan. Yang kedua, bernafas menggunakan stomata. Yang ketiga, makan unsur hara yang berasal dari dalam tanah. Yang keempat, berkembang biak secara vegetatif menggunakan tunas atau penyambungan. Yang kelima, tumbuh dan berkembang, diawali tunas, kemudian tumbuh tangkai, tumbuh daun, kemudian sampai tumbuh bunga. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Tanaman mawar akan peka terhadap cahaya matahari, suhu maupun sentuhan. Dan yang terakhir, zat sisa. Tanaman mawar mengeluarkan zat sisa berupa gas, oksigen, atau karbon dioksida. Tumbuhan yang kedua adalah tanaman rambutan. Tanaman rambutan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Satu, bergerak secara pasif mengikuti arah cahaya matahari dan apabila terkena air ataupun sentuhan. Yang kedua, bernafas menggunakan stomata. Yang ketiga, makan unsur hara di dalam tanah. Yang keempat, berkembang biak secara generatif melalui biji maupun vegetatif melalui penyambungan. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Dari biji, lalu akan tumbuh tangkai, kemudian tumbuh daun, dan berbuah. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Tanaman rambutan seperti tanaman lainnya yang akan peka terhadap cahaya matahari, suhu, maupun sentuhan. Yang ketujuh, tanaman rambutan mengeluarkan zat sisa berupa gas oksigen. Tanaman yang ketiga adalah tanaman buah durian. Tanaman ini memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Satu, bergerak secara pasif mengikuti arah cahaya matahari dan apabila terkena air ataupun sentuhan. Yang kedua, bernafas dengan stomata. Yang ketiga, makan unsur hara yang berasal dari dalam tanah. Yang keempat, berkembang biak secara generatif melalui biji ataupun secara vegetatif melalui penyambungan. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Dari biji, kemudian tumbuh menjadi tangkai, muncul daun, berbunga, kemudian menghasilkan buah durian. Yang keenam, peka terhadap rangsang berupa rangsangan cahaya matahari, suhu, maupun sentuhan. Yang terakhir, tanaman durian mengeluarkan zat sisa berupa gas oksigen. Tumbuhan yang keempat adalah tanaman nanas. Tanaman nanas memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Satu, bergerak secara pasif mengikuti arah cahaya matahari dan apabila terkena air atau sentuhan. Yang kedua, bernafas menggunakan stomata. Yang ketiga, makan unsur hara yang berasal dari dalam tanah. Yang keempat, berkembang biak secara vegetatif melalui tunas. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Dari tunas, kemudian muncul tangkai dan memiliki buah, yaitu buah nanas. Yang keenam, peka terhadap rangsang berupa cahaya, suhu, dan sentuhan. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa gas, yaitu karbon dioksida ataupun oksigen. Tumbuhan yang kelima adalah tanaman lengkuas. Tanaman lengkuas memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Satu, bergerak secara pasif mengikuti arah cahaya matahari apabila terkena air ataupun sentuhan. Yang kedua, bernafas menggunakan stomata. Yang ketiga, makan unsur hara yang berasal dari dalam tanah. Yang keempat, berkembang biak secara vegetatif melalui tunas. Yang kelima, tumbuh dan berkembang berawal dari tunas, kemudian muncul tangkai, muncul daun. Yang keenam, peka terhadap rangsang berupa rangsangan cahaya matahari, suhu maupun sentuhan. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa berupa gas, oksigen maupun karbon dioksida. Demikian kegiatan praktikum IPA hari ini. Sampai jumpa di kegiatan praktikum selanjutnya.